Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD ya. Di sini saya akan membahas tentang peraturan yang seperti telur ceplok yang biasa kalian pesan-pesan di warung makan gitu ya. Yang biasanya kan titip pesannya telur ceplok satu ya, setengah matang gitu. Nah, seperti itulah peraturan yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, peraturan apa itu? Yaitu peraturan tentang pelarangan impor dari luar negeri, terutama dari Cina gitu ya. Karena sekarang sudah seperti Shopee gitu, sudah tidak ada luar negeri lagi ya gitu ya. Kalian tidak bisa beli barang luar negeri yang murah, ongkirnya benar-benar murni gratis, yaitu 0 rupiah ya. Biasa kalian kalau beli di dalam negeri sendiri aja masih kena 20 sampai 100 ribu ya untuk barang yang berat gitu ya, ongkirnya ya. Dan ya itu sangat menyakitkan ya, untuk ya kalau bagi saya sih itu kayak belanja dari luar negeri itu nggak perlu, tapi it's nice to have ya. Kalau kayak kayak ada barang unik gitu kan, nah itu carinya di luar negeri gitu ya, dari China gitu ya, melewati aplikasi Shopee gitu ya. Terutama di bidang saya kan main mobil remote control ya. Jadi nah itu seperti part-part mobil RC car saya itu, misalnya kalau ada yang rusak itu kan susah ya, gara-gara parts dari luar negeri itu sudah tidak bisa masuk lagi, sudah tidak bisa belanja lagi, kecuali ya belanja dari kita gitu ya. Dan ongkirnya itu bikin dompet saya bersuara gitu ya, ya horor ya gitu ya. Ya karena ya kalian bayangkan mobil RC itu partnya itu sangat kecil, sangat ringan, dan kalian hanya perlu satu, paling banyak itu 5 lah ya. Nah kalian beli 5 itu harganya misalnya 100 ribu, terus ongkir dari dan ke daerah lagi, ke tempat saya gitu ya, nah itu 100 ribu gitu ya. Nah itu kan bikin malas gitu ya. Ya udahlah, mobil RC-nya biarkan kayak gitu aja lah ya, jadi pajangan jadinya. Dan ya tujuan dari peraturan ini baik gitu ya, untuk mendukung UMKM di negara Konoha. Tapi negara Konoha ini UMKM-nya ada ndak yang berkaitan dengan RC car gitu ya, bikin part. Nah mereka mampu ndak UMKM itu bikin part misalnya gear mobil RC car. Nah saya tunjukkan contohnya gear mobil RC car seperti ini, yang spesifikasinya 23P 19T, berarti ini maksudnya giginya ada 19, dan pitch-nya itu 32. Nah ini kan, ini saya beli dari luar negeri juga ya, dari Cina ya. Mereka bisa bikin kayak gini dengan cepat gitu ya, dan anehnya ongkirnya 0 rupiah gitu ya. Nah ini kan kalau saya beli 1-2 kayak gini, belum lagi itu kodenya salah gitu ya, kodenya. Nah, ini saya beli beberapa ukuran, ada 48P, ini 32P. Nah gitu ya, belum lagi salah ukuran, jadi perlu trial and error gitu ya untuk sekelas hobi RC car ini gitu ya. Berapa banyak ongkir yang harus dikeluarkan gitu ya, mungkin sampai 10 kali lipat itu ya dari harga barangnya gitu ya, ongkirnya itu ya ada gitu. Nah gitu ya, UMKM itu bisa ndak memberikan konsumen seperti saya gitu, bukan konsumen tetap ya, tapi ya kadang-kadang adalah beli gitu ya 1-2 kali gitu, bisa ndak memberikan yang namanya gratis ongkir dan
sepresisi ini gitu ya, ada ukurannya gitu ya. Nah, ada ukurannya dan sudah diberikan juga di kolom deskripsinya. Yang mana saya waktu membeli gear ini saya tidak baca deskripsi, jadi ya salah-salah lah ya. Saya beli sampai 3 kali. Tapi untungnya ya itu tadi, ongkirnya 0. Nah, itu kelebihannya. Saya enggak apa-apa ya mengeluarkan misalnya ini 10.000 gitu ya, dan ini 10.000 gitu, tapi ongkirnya itu 0. Jadi saya tidak membayar ekstra untuk kesalahan saya ya, yang saya tidak baca deskripsi. Nah itu ya, jadi kesimpulannya nggak bisa kan, UMKM nggak bisa kan kayak gitu kan, yakin nggak? Nah kalau bisa buktikan ya, karena udah ada peraturan seperti ini, larangan ini, harusnya kalian bisa melejit ya, maksudnya melejit apa ya, bisa naik daun lah, nah perekonomian UMKM. Tapi mungkin harganya tidak semurah ini ya dari China ya, karena mereka perlu biaya awal yang cukup besar ya. Itu mesin CNC yang buat kayak gini itu ratusan juta itu ada gitu ya. Berani nggak UMKM keluarkan 100 juta untuk barang yang tidak sering diorder? Jadi setengah matang kan? Pasti nggak ada UMKM yang mau terjun ke dalam hobi RC car gitu, pasti nggak ada gitu ya. Saya berani jamin gitu ya. Untuk sekarang gitu, kalau 5 tahun ke depan ada ya mantap lah ya gitu. Tapi untuk 1 tahun ini saya berani jamin tidak ada UMKM yang berkaitan dengan RC car gitu ya. Nah itu ya, itu dari satu contoh yang RC car tersebut ya. Mungkin masih banyak contoh yang lainnya. Untuk yang fashion itu kita abaikan, memang itu buruk ya, berdampak buruk benar asli. Fashion lah ya, yang nomor 1 lah ya, fashion atau kecantikan, kosmetik gitu dari luar negeri itu mungkin yang paling berdampak gitu ya buat ekonomi. Jadi UMKM tuh kebanyakan tuh yang saya tahu itu makanan ya, pakaian gitu, pakaian fashion gitu, dan kosmetik. Nah oke lah, jadi kesimpulannya apa gitu ya, ngebacot banyak-banyak ya. Jadi ya kalau didengar ya oleh pemerintah atau menteri-menteri di Konoha, ya saya nggak bisa bilang ya, karena ini pun pasti tidak bakal didengar dan peraturannya tetap segitu-segitu aja ya, bakal tetap berlaku. Dan manusia biasa seperti saya, kayak yang pengguna Shopee atau Lazada yang bisa beli dari luar negeri, itu nggak bakalan bisa beli dari luar negeri lagi untuk selama-lamanya gitu ya. Sampai mungkin menteri-menterinya di Konoha itu bisa dirombak atau di reshuffle gitu ya. Jangan di reshuffle deh, di refresh. Nah kalau di reshuffle kan itu orangnya itu aja gitu, cuma dia berpindah-pindah tempat. Kalau refresh itu udah semuanya itu disingkirkan dan diganti yang baru ya, penghijauan lah, jadi anak-anak muda gitu. Tapi saya tidak menjamin juga bahwa anak-anak muda itu juga bakal bagus kinerjanya, saya tidak menjamin. Jadi terserah pemerintah di Konoha gitu ya. Semoga pemerintah di Konoha semakin maju, perekonomiannya maju, masyarakatnya juga sejahtera ya. Begitu saja dari saya, semoga video ini menghibur, sedikit menginformasi. Seperti biasa, IKSTD out.